Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai bangun ruang, kubus, dan balok? Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai contoh benda-benda yang berbentuk kubus dan contoh benda-benda yang berbentuk balok. Anak-anak, berikut Ibu tampilkan gambar contoh benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang, kubus, dan balok. Anak-anakku yang hebat, tadi kita sudah memperhatikan dan mengamati contoh benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang, kubus, dan balok. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana bangun ruang, kubus, dan balok itu bisa terbentuk? Ya, baiklah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring bangun ruang, kubus, dan balok. Ketika kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang jaring-jaring kubus. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah saya suruh untuk mencari satu benda yang ada di rumah yang memiliki bentuk seperti kubus. Nah, di sini saya sudah punya 3 contoh, yaitu ada dadu, kemudian ada rubik, dan ada bungkus kado. Nah, kira-kira persamaan dari ketiga benda ini apa ya? Persamaan dari ketiga benda ini yaitu memiliki bentuk yang sama. Nah, bentuk ini dinamakan bentuk kubus. Jadi, sebenarnya kubus itu apa sih anak-anak? Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas. Jadi, kalau kalian perhatikan, dari ketiga benda ini memiliki bentuk yang sama, yaitu berbentuk kubus. Nah, samanya di mana? Sama-sama memiliki 6 sisi. Kalian perhatikan, ada sisi bagian depan, kemudian sisi bagian belakang, sisi bagian bawah atau alas, kemudian bagian atas atau tutup, bagian kanan, dan bagian kiri. Nah, kalau dihitung, ini ada 6 sisi, dan masing-masing sisinya itu memiliki luas yang sama atau ukuran yang sama. Dan bentuk yang sama luasnya ini dinamakan persegi. Jadi persegi-persegi ini jika digabungkan akan menjadi sebuah kubus. Nah, itu pengertian dari kubus. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya, yaitu jaring-jaring. Apa sih jaring-jaring itu? Sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya, kemudian direbahkan, akan terbentuk suatu gabungan dari beberapa bangun datar. Bentuk
gabungan bangun datar tersebut dinamakan jaring-jaring dari bangun ruang. Nah, itu pengertian dari jaring-jaring bangun ruang. Nah, kalau jaring-jaring kubus seperti apa ya kira-kira? Bisa kalian simak gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini, jika kita potong beberapa bagian rusuknya, lalu kemudian direbahkan, kira-kira akan terbentuk seperti apa ya? Nah, bentuknya akan seperti ini anak-anak. Kalian bisa perhatikan, dari satu bentuk seperti ini, yaitu kubus, kemudian dipotong beberapa bagian rusuknya, kemudian direbahkan. Itulah yang dinamakan jaring-jaring kubus. Bisa kalian lihat di sini, yang bagian bawah yaitu berupa warna kuning, ini dinamakan alas. Kemudian yang berwarna ungu, yang paling atas ini dinamakan tutupnya, dan kemudian ada sisi-sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, seperti inilah yang dinamakan jaring-jaring sebuah kubus. Nah, apakah jaring-jaring ini hanya memiliki satu bentuk seperti ini aja, Bu Lili? Oh, tidak. Jaring-jaring kubus memiliki berbagai macam bentuk. Ada banyak sekali jika kalian ingin lebih mengetahuinya. Nah, tetapi mereka mempunyai pola-pola tersendiri. Yang pertama yaitu pola 1-4-1. Kenapa dikatakan 1-4-1? Karena pada baris pertama hanya ada satu atau sebuah persegi. Kemudian di baris kedua ada 4 persegi, dan di baris ketiga ada 1 buah persegi, di mana yang berwarna biru merupakan alasnya. Jadi kalian bayangkan itu di bagian bawah. Kemudian yang warna hijau itu merupakan bagian tutupnya, dan yang tidak berwarna ini merupakan bagian sisi yang mengelilinginya. Sambil kalian pahami, sambil kalian bayangkan, jika dirangkai, gambar ini, jaring-jaring ini akan terbentuk menjadi sebuah kubus. Ada juga contoh yang kedua, pada pola 1-4-1. Bisa kalian perhatikan di sini. Ini juga dikatakan merupakan jaring-jaring sebuah kubus. Jika kalian rangkai, dia akan menjadi sebuah kubus. Nah, kemudian ada pola yang berikutnya, yaitu pola 2-2-2. Kenapa 2-2-2? Karena pada baris pertama itu terdiri dari 2 buah persegi, kemudian pada baris berikutnya juga 2 persegi, dan baris yang terakhir juga ada 2 buah persegi. Jika kalian bayangkan, yang berwarna biru ini merupakan alasnya, maka otomatis yang berwarna hijau ini merupakan tutupnya, dan yang tidak berwarna ini merupakan bagian sisi yang mengelilinginya. Coba kalian bayangkan baik-baik, pasti akan terbentuk sebuah kubus. Nah, kemudian ada pola yang berikutnya, yaitu pola 2-3-1. Artinya, pada baris pertama terdapat 2 buah persegi, baris kedua ada 3 buah persegi, dan yang baris terakhir ada 1 buah persegi. Nah, ini masih sama seperti yang tadi. Jika yang berwarna biru merupakan alas, otomatis jika kalian rangkai atau kalian gabungkan, maka yang berwarna hijau akan menjadi tutup dari kubus tersebut. Nah, ini ada contoh yang lain dari pola 2-3-1. Bisa kalian bayangkan dari jaring-jaring ini, jika kalian gabungkan, maka juga akan membentuk sebuah kubus. Kemudian ada pola yang terakhir, yaitu pola 3-3.
Artinya, baris pertama berisi 3 buah persegi, kemudian baris kedua juga 3 buah persegi. Ini juga sama, jika kalian rangkai atau kalian gabungkan, maka akan menjadi sebuah kubus. Nah, bentuk jaring-jaring kubus ini tidak hanya yang saya jelaskan di sini saja, tetapi masih banyak bentuk yang lainnya. Seperti pola 231 ini tidak hanya 2 bentuk seperti ini, masih ada bentuk yang lainnya. Dan pola 141 pun juga demikian. Masih banyak bentuk yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, itulah materi kita kali ini tentang jaring-jaring kubus. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari dengan baik. Kita akan berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah anak-anak mengamati bagaimana pembuatan pola gambar jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok, setelah ini nanti anak-anakku akan diberi tugas memilih pola gambar yang sesuai yang dapat membentuk bangun ruang kubus dan balok. Nah, kemudian nanti anak-anak akan diberi evaluasi. Evaluasinya yaitu anak-anak harus dapat membuat pola gambar jaring-jaring kubus dan balok. Baiklah anak-anak, silahkan anak-anakku mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa dikerjakan dengan cermat dan teliti. Terima kasih anak-anakku, selamat berkreasi, selamat belajar. Terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah tadi Ibu mengamati dan menilai hasil kerja anak-anak, di sini sebagian besar sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa itu jaring-jaring kubus dan balok dan macam-macam pola gambar yang dapat dibentuk untuk membentuk bangun ruang kubus dan balok. Terima kasih anak-anakku atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan dari Ibu, jaga selalu kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan. Jangan lupa tetap semangat dan selalu ceria, semangat untuk belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.